Cara meningkatkan memori dengan metode mnemonik. Kalian pernah kesusahan mengingat? Atau pernah mencoba mengingat tetapi kemudian sudah lupa? Ternyata ada penjelasan atau penyebabnya loh. Memori memiliki batasan jumlah yang disimpan secara sementara di dalam otak. Kemudian setelah beberapa waktu, memori sementara tersebut akan hilang. Untuk menyimpannya secara permanen, perlu dengan cara mempelajari informasi yang telah didapat secara berulang-ulang, yaitu dengan cara mengingat. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan metode mnemonik. Para ahli menyatakan bahwa apabila menggunakan pengkodean tertentu pada informasi dapat memudahkan individu untuk mengingat, dan karena hal itulah mnemonik ada. Seperti pula yang diketahui bahwa ada 3 alur penyimpanan memori, yaitu encoding, storing, dan recalling. Oleh sebab itu, proses encoding jauh lebih optimal dengan mnemonik. Mnemonik merupakan teknik yang sudah ada sejak zaman Yunani kuno, yaitu seperangkat metode atau cara untuk meningkatkan keterampilan memori melalui proses mengkode, mengingat, dan mengasosiasi. Mnemonik merupakan strategi pembelajaran yang dapat membantu kerja sistem saraf otak dalam proses pembelajaran. Nah teman-teman, mnemonik sendiri memiliki banyak teknik yang bisa kita terapkan agar kita dapat melatih memori kita. Yang pertama adalah teknik musikal. Metode mengingat menggunakan teknik musikal adalah teknik mengingat yang menggunakan musik atau melodi sebagai alat bantu untuk mengingat informasi. Menyanyikan lagu dengan lirik yang syarat dengan materi pelajaran yang diajarkan dan kegiatan pembelajaran dapat memudahkan siswa dalam mengingat materi yang dipelajari. Artinya, mempelajari suatu materi yang dikemas melalui lagu akan tersimpan dalam memori dalam jangka waktu yang relatif lebih lama. Berikut adalah contoh dari penggunaan teknik musikal dalam melatih memori kita. Aduh, ada tugas suruh ngafalin angka dalam bahasa Arab lagi. Gimana ya cara ngafalin biar cepat? Wahidun 1, isnaini 2, salasatun 3, arbaatun 4, khamsatun 5, sitatun 6, sabatun 7, samaniatun 8, tis'atun 9, asyaratun 10. Mending aku laguin aja. Wahidun 1, isnaini 2, salasatun 3, arbaatun 4, khamsatun 5, sitatun 6, sabatun 7, samaniatun 8, tis'atun 9, asyaratun 10. Nah, gitu kan kayak lebih mudah ya. Oke. Lalu yang kedua teman-teman yaitu adalah teknik chunking. Teknik chunking adalah salah satu strategi mnemonik yang membantu dalam menerima, memproses, dan mengingat informasi. Caranya dengan mengatur stimulus menjadi urutan potongan informasi. Teknik chunking sendiri merupakan proses di mana informasi dipecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil agar mudah diingat dan dipahami. Berikut adalah salah satu cara penerapan teknik chunking dalam mengingat sesuatu. Kenalan, aku boleh minta nomormu nggak buat kita saling tukar kontak gitu? Oh boleh mas. Sama catat ya mas? Iya. 0853 0853 3693 3693 4003. 4003. Saya ulangin ya. Iya. 0853 Iya. 3693 Iya. 4003. Iya betul mas. Terima kasih. Sama-sama mas. Berapa ya tadi nomornya? Kalau nggak salah ingat 085 336 934 003 kelihatannya. Lalu yang ketiga adalah teknik making connection. Teknik making connection merupakan salah satu strategi mnemonik yang membantu menyandikan informasi baru dengan menghubungkan satu hal lain dengan hal yang sudah kita kenali atau ketahui. Cara ini memberi makna dan membuatnya lebih mudah untuk diingat, dan membuat koneksi merupakan salah satu jenis latihan elaboratif dan dapat diterapkan pada hampir semua subjek ataupun jenis informasi. Strategi membuat koneksi membantu kita untuk melihat teks yang tidak hanya berdasarkan informasi yang disajikan oleh penulis dalam teks, tapi mereka juga dituntut untuk menghubungkan teks dengan pengalamannya, pengetahuan sebelumnya, dan kenyataan di sekitarnya. Berikut adalah salah satu cara menggunakan teknik making connection dalam mengingat seseorang ataupun nama teman kalian yang mungkin kalian baru kenal. Tadi yang pakai helm kuning itu siapa ya namanya ya? Kalau
kalau nggak salah biasanya tuh yang pakai helm kuning tuh Steve ya namanya ya. Oh iya, si helm kuning tuh Steve ya. Ya, nggak salah sih. Ya, betul, si Steve, betul. Helm kuning dia. Kemudian yang keempat merupakan teknik chaining. Teknik chaining merupakan salah satu metode penghubungan mnemonik yang terdiri dari perkembangan cerita atau gambar yang menghubungkan potongan-potongan informasi yang perlu kita ingat. Setiap item akan mengarahkan kita untuk mengingat item berikutnya. Cara ini biasanya bisa kita pakai ketika kita ingin membeli barang di pasar ataupun membawa barang-barang kita perlukan ke sekolah. Kita bisa menambahkan juga humor-humor agar kita dapat terus mengingat barang-barang yang ingin kita bawa ataupun kita beli ini agar tetap bertahan lama di memori kita. Berikut adalah salah satu cara menggunakan teknik chaining dalam membawa barang yang perlu kita ingat. Kak, Nopo, Pak? tolong ke pasar beli wortel, ayam, sabun cuci, garam, sikat gigi. Wortel, ayam, terus Sabun cuci, wortel, ayam, sabun cuci, sikat gigi. iya, Sekarang. iya sekarang. Ayam, kakinya 2, naik wortel, meluncur di atas sabun cuci sambil mau sikatan, sambil menaburkan berkah garam, gitu ya. Oke deh. Wortel, ayam, sabun cuci, sikat gigi, garam. Lalu yang kelima ada teknik keyword. Metode kata kunci atau keyword lebih cenderung digunakan untuk memperbanyak kemampuan siswa. Lebih Lubis dan Syahputri mencontohkan penggunaan kata kunci pada beberapa kata seperti kata asing dengan fonetik accept yang dikodekan menjadi accept yang artinya menerima. Namun teknik kata kunci tidak digunakan secara tepat untuk memahami arti dari sekelompok kata-kata. Dalam sistem kata kunci adalah memilih salah satu kata untuk menyajikan suatu pemikiran atau beberapa kata yang lebih panjang. Misalnya untuk membantu siswa mengingat urutan planet, guru membuat kata kunci yang menggarik yaitu Meve Bumayusa yang merupakan singkatan dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Teknik yang keenam atau disebut juga teknik akronim merupakan teknik mnemonik yang membentuk akronim dengan menggunakan setiap awal huruf dari sekelompok kata untuk membentuk kata baru. Hal ini akan berguna ketika menghafalkan kata dalam suasana tertentu. Akronim sangat umum dalam banyak bahasa dan bidang. Dalam sebuah penelitian ditemukan bahwa teknik akronim dalam meningkatkan keterampilan menghafal kosakata lebih baik bila dibandingkan dengan teknik rima dan kata kunci. Nah, sekarang sudah paham kan cara untuk meningkatkan memori dengan metode mnemonik? Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa nanti.